Membuang barang yang udah nggak terpakai atau sampah emang sering jadi hal yang mudah dilakukan kebanyakan orang. Tapi ternyata ada loh geng, beberapa orang yang susah membuang suatu barang bukan karena malas biasa. Misalnya kasus yang pernah viral di media sosial tahun 2020 lalu, soal kamar kos yang penuh dengan sampah ini. Nah, kejadian ini bisa jadi berhubungan dengan gangguan hoarding atau hoarding disorder nih geng. Kira-kira apa ya maksudnya hoarding disorder itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Hoarding disorder adalah perilaku menumpuk barang yang udah nggak terpakai karena menganggapnya masih berguna buat di masa depan, atau bisa juga karena barang tersebut punya nilai tersendiri. Karena menganggapnya masih berguna, seseorang yang mengalami hoarding disorder akan merasa nggak rela membuangnya dan memilih menimpunnya agar bisa merasa aman dan tenang. Mereka juga nggak bisa menata barang-barang yang disimpan dan membiarkannya berserakan. Tapi kira-kira apa ya yang menyebabkan seseorang bisa mengalami hoarding disorder ini? Penyebab seseorang mengalami hoarding disorder sebenarnya belum bisa diketahui secara pasti nih geng. Tapi ada beberapa faktor yang bisa memicu seseorang mengalami gangguan ini. Pertama, punya keluarga dengan riwayat hoarding disorder. Kedua, pernah punya pengalaman traumatis. Ketiga, mengalami gangguan depresi atau OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Keempat, punya rasa kecintaan yang berlebih pada suatu barang. Kelima, suka belanja yang berlebihan. Mungkin sekilas gangguan menumpuk barang ini mirip kayak malas biasa ya geng, tapi ternyata menurut Dr. Dermawan SPKJ, itu berbeda. Soalnya orang dengan hoarding disorder ini nggak punya keinginan untuk membuang barang yang nggak berguna, sedangkan orang yang malas masih punya keinginan untuk membereskannya. Nah, biar bisa lebih paham, yuk kenal dulu sama ciri-cirinya. Pertama, saya membuang barang yang sebenarnya udah nggak dipakai. Kedua, susah mengatur barang dan nggak bisa bikin keputusan. Ketiga, saking terikatnya sama barang itu, kamu jadi marah kalau ngerasa harus membuangnya. Keempat, tumpukan barang di rumah bikin rumah kamu jadi penuh dan berantakan. Kelima, kamu jadi cenderung merasa ragu, perfeksionis, suka menyangkal dan menunda-nunda sesuatu. Eits, buat kamu yang mengalami salah satu cirinya, jangan buru-buru self-diagnose ya. Kamu bisa melakukan langkah-langkah awal, misalnya mulai belajar menata dan memisahkan barang yang udah nggak dibutuhkan dan yang masih kamu butuhkan. Selain itu, kamu juga bisa mulai menerapkan hidup minimalis dengan barang sesedikit dan sederhana mungkin, tapi bisa bermanfaat secara maksimal. Nah, kalau kamu udah lakuin hal tadi dan kamu masih merasakan nggak ada perubahan, jangan ragu, minta bantuan langsung ke yang profesional ya, biar bisa ditangani dengan tepat dan nggak berkelanjutan. Nah, itu dia geng penjelasan tentang hoarding disorder. Udah makin paham kan kalau ternyata mengumpulkan barang-barang yang nggak terpakai, yang kelihatan sepele itu bisa jadi tanda gangguan mental. Oh ya, biar sama-sama tahu, jangan lupa ya share video ini ke orang terdekat kamu. See you di video Kreatifpedia berikutnya, geng!